Ken, berdua tahu nggak ideologi terbuka tuh pikiran? Mana aja orang nasional. Orang manusia lah. Ya udah, daripada kita ribet di sini, mending kita ke kelas dulu. Ya. Yuk. Teman-teman, menurut kalian tuh ideologi terbuka tuh apa? Pikiran kan? Mana manusia kan? Nasional kan? Hah? Ideologi? Hah? Hah? Tuh kan bener. Enggak. Salah. Ih, nggak percaya. Nasional. Manusia. Pikiran. Nasional. Sampai kapan nih? Sampai besok. Ini siapa sih ini? Halo? Hah? Nah, di sini pintunya. Apa sih ini remote ini? Kalian ngomongin apa sih? Ini lo ngomongin ideologi. Menurutnya ideologi itu apa sih? Halo semuanya, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan wawancara dengan ibu guru yang bernama Ibu Wita. Selamat sore Ibu. Selamat sore Nanda. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan pada tugas PPKN tersebut tentang ideologi. Di sini kami dari kelompok Joglo akan menanyakan sekilas wawancara tentang ideologi bersama Ibu Wita. Pertama, apa sih itu ideologi menurut Ibu? Ideologi itu bisa dikatakan sebagai sebuah gagasan, ya, kumpulan dari ide-ide yang bersifat dinamis, di mana biasanya ideologi ini juga merupakan pedoman, ya, yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat di sebuah negara atau bangsa. Berarti sebuah gagasan yang dimana dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Ya, Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan ideologi terbuka dengan tertutup? berbicara tentang ideologi, katakan bahwa ideologi ini terbagi menjadi dua, ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Ideologi terbuka sendiri dikatakan sebuah ideologi yang dimana sifatnya lebih dinamis, kemudian lebih fleksibel, yang mana berkembang atau tumbuh didasarkan atas kesadaran masyarakatnya. Itu yang terbuka. Jadi mencoba untuk merangkul budaya, bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau ideologi tertutup cenderung lebih kaku, kemudian lebih semacam kurang fleksibel, ya. Jadi berlawanan dengan ideologi terbuka dan memang cenderung tertutup ideologinya. Berarti cukup signifikan perbedaannya Iya. Bu ya. Nah, dari penjelasan yang Ibu telah berikan, kenapa sih Indonesia itu lebih menggunakan ideologi terbuka ketimbang ideologi tertutup? Oke. Kenapa? Kita lihat dari kultur. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa ideologi terbuka ini bisa dikatakan juga tumbuh atau berkembang, ya, karena adanya kesadaran terhadap kondisi masyarakat. Kita tahu Indonesia ini adalah salah satu negara majemuk, di mana masyarakatnya heterogen, ya. Baik, kalau kita bicara fisik termasuk heterogen kan, belum lagi budaya, ya, yang berkembang di Indonesia itu sendiri. Dan memang dari segi historisnya pun bisa dibilang kenapa Indonesia menganut sistem ideologi terbuka. Banyak ideologi yang datang dari luar itu pada masa pergerakan nasional, ya, itu berkembang di Indonesia. Dimana disinilah bagaimana kemudian diramu dari ideologi besar ini diramu terutama oleh founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang kemudian mencetuskan Pancasila sebagai ideologi dari Indonesia, karena beliau mencoba untuk meramu, menggabungkan beberapa ideologi yang bisa dibilang bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi fleksibel yang diambil dari nilai masyarakat. Iya, yang berkembang di masyarakat karena kulturnya salah satunya kebiasaan yang ada di masyarakatnya dan karena perkembangan ideologi itu sendiri di masyarakat Indonesia.
Lanjut kepada soal yang berikutnya. Ya. Apa peranan dan pengaruh Indonesia itu sebagai ideologi terbuka? Peranan Dan pengaruh Indonesia sebagai ideologi terbuka. peranan dan pengaruh Indonesia sebagai ideologi terbuka. Oke. Berarti kita bicara negara ya sebenarnya. Ya, negara. Kalau kita bicara peranan Indonesia terhadap ideologi terbuka, secara umum nih ya Nan ya. Ya. Oke. Mungkin lebih kayak semacam ini ya, bahwa Indonesia ini bisa memberikan contoh penerapan ideologi terbuka yang ada di dunia. Ya, bisa dibilang mungkin sepemahaman ibu atau mungkin sampai saat ini ya, yang ibu tahu kita termasuk yang memiliki ciri ideologi khas ya, tersendiri dibandingkan negara-negara yang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat negara-negara yang lain, walaupun mereka menggunakan ideologi terbuka, mereka cenderung akan memilih satu ideologi, Ya. atau liberal, gitu ya. Misalnya, atau dengan ideologi tertutup juga memilihnya satu. Gitu. Tetapi kita di Indonesia ini kita unik, ya. Mungkin bisa dibilang menjadi contoh kenapa? Karena kita unik. Unik ini bagaimana? Kita ketika pembentukan pemerintah Indonesia dan proses pembentukan dasar negara, bagaimana yang tadi ibu sudah jelaskan. Ideologi-ideologi besar ini digabungkan dan kemudian lahirlah Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ibu rasa sejauh ini yang ibu tahu ya, tidak ada ya negara yang menganut atau memiliki ideologi seperti kita, meramu beberapa ideologi di dalamnya, karena cenderung menggunakan satu ideologi yang lebih spesifik gitu. Makanya mungkin bisa dibilang bagaimana peranan Indonesia, bahwa kita bisa memberikan satu contoh, kita bisa memberikan suatu gambaran bahwa ideologi-ideologi ini bisa loh bersatu, bisa loh dijadikan satu, bisa berkembang dengan baik dan bisa bertumbuh berbarengan di suatu masyarakat. Berarti bisa berkembang dan bertumbuh berbarengan di Iya, suatu masyarakat dengan terkait ideologi Pancasila. Iya. Lanjut di soal berikutnya, bagaimana contoh ideologi terbuka Indonesia terhadap dengan negara-negara di dunia? Contoh ideologi terbuka Indonesia terhadap negara-negara di dunia. Kita tadi sebenarnya sudah langsung ibu jelasin kayak gini ya, input bagaimana bahwa ideologi kita Pancasila ya, seperti tadi ibu bilang, bahwa bisa memberikan suatu contoh, bisa memberikan suatu gambaran bahwa kita Indonesia memiliki keunikan, kita menganut suatu sistem ideologi yang berbeda dari negara-negara lainnya, bahwa kita menggunakan berbagai ideologi di dalamnya. Ya, kalian mencari ideologi terkait dengan agama, ya sila pertama. Kemudian nilai-nilai HAM pun masuk, kemanusiaan adil dan beradab. Demokrasi ada, ya. Bahkan nggak memungkirin nilai-nilai sosialis pun ada, ya dalam Pancasila, sila kelima, kan begitu. Nasionalisme apalagi, ya, misalkan Indonesia. Jadi pengaruhnya bagi negara-negara lain mungkin ini menjadi suatu kekhasan, ya, satu nilai yang menjadi khas. Identitas, karena ideologi ini juga kan identitas satu bangsa ya, identitas satu bangsa. Jadi ini kayak menjadi identitas bagi Indonesia sendiri, terutama di kacamata negara-negara lainnya. Sehingga kita kayak, oh dia punya sesuatu yang beda dibandingkan negara-negara lainnya, yang kemudian menjadi ciri khas dan menjadi pegangan bagi Indonesia yang kita tahu lah kulturnya, masyarakatnya yang majemuk, yang heterogen. Terkait dengan masyarakat heterogen, bagaimana sih pengaruh Pancasila cara kehidupan sehari-hari? Oke, untuk kehidupan sehari-hari, bahwa dengan adanya Pancasila ini kan menjadi pegangan bagi masyarakat pada umumnya sebenarnya. Terutama mungkin bisa kita lihat bagaimana kalau kita bicara masyarakat heterogen, memang bisa dikatakan sangat rentan terjadi konflik dengan berbagai permasalahan dan memang perbedaan yang ada, ya. Kita bisa lihat bagaimana penerapannya kemudian Pancasila di masyarakat heterogen ini, bahwa pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu di Indonesia ini memiliki ada 6 agama ya yang disahkan, ya diakui secara resmi, kemudian memiliki ada juga kepercayaan semacam kepercayaan daerah ya yang merupakan warisan dari animisme dan dinamisme gitu ya, perkembangan dari animisme dan dinamisme di beberapa wilayah, kepercayaan lokal, di mana ini kan bisa bergesekan satu sama lain. Tapi dengan adanya Pancasila ini, penerapannya bahwa kita selalu diajarkan yang namanya toleransi, bahwa kita perlu menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda dalam agama. Atau misalnya contoh lain bahwa ya seperti semboyan kita yang diambil dari kitab Sutasoma, ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan itu bukan penghalang. Tapi dengan Pancasila inilah yang kemudian merekatkan kita satu sama lain di atas perbedaan yang kita miliki. Baik.
Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi terbuka di masyarakat, itu mempereratkan hubungan kita dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, teman-teman, kali ini kita udah sama narasumber yang kedua nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa narasumber kita kali ini? Nah, daripada kepo, simak penjelasan perkenalan diri dari narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Nora Clarita Dinata, saya dari kelas A2. Nah, jadi narasumber kita kali ini adalah Nora ya teman-teman. Jadi di sini akan berbincang-bincang hangat dengan Nora terkait dengan ideologi. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaannya saja ya Nora. Nah, pertanyaan pertama, apa sih itu ideologi menurut Nora? Nah, jadi ideologi itu diambil dari bahasa Yunani. Ada ide dan logos. Nah, ide itu artinya pemikiran dan logos itu artinya ilmu. Nah, ideologi itu adalah sebuah pemikiran ilmu yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, berarti sebuah pemikiran ilmu yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh tentang apa ideologi. Ideologi itu kan sebuah ilmu yang berkembang dalam suatu masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, ideologi itu ada dua, yakni terbuka dan tertutup. Menurut Nora, apa sih ideologi terbuka dan tertutup itu? Dimulai dari ideologi terbuka. Nah, jadi ideologi terbuka itu sistem pemerintahnya itu bersifat terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, sedangkan ideologi tertutup itu sistem pemerintahannya itu bersifat tertutup dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di Korea Utara. Penjelasan ideologi terbuka dan tertutup itu cukup signifikan perbedaannya, yang dimana terbuka itu mengikuti perkembangan zaman, sedangkan tertutup itu tidak, yang dimana contoh negaranya adalah Korea Utara. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh perbedaan signifikan antara ideologi terbuka dan juga tertutup. Menurut Nora, kenapa sih Indonesia itu menggunakan ideologi terbuka? Nah, Indonesia menggunakan ideologi terbuka karena pada dasarnya ideologi Indonesia merupakan Pancasila. Nah, Pancasila inilah yang menyerap segala budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, berarti suatu ideologi pemikiran yang menyerap dari masyarakat sehingga bisa muncul yang namanya Pancasila. Teman-teman, tadi udah dijelasin tuh kenapa Indonesia itu menggunakan ideologi terbuka. Di pertanyaan selanjutnya itu ada apa peranan dan pengaruh Indonesia sebagai ideologi terbuka dan bagaimana contoh ideologi terbuka Indonesia itu terhadap negara-negara asing menurut Nora? Nah, jadi peranan dan pengaruh ideologi itu Indonesia jauh lebih mudah untuk menjalani sistem pemerintahan yang bebas, aktif, tanpa memandang sekutu manapun. Nah, adapun contoh yang ada di ideologi terbuka ini di dalam sejarah Indonesia yang menggunakan penerapan liberal, serikat, dan juga demokratis. Nah, berarti sebuah sistem yang dimana ideologi terbuka di Indonesia ini sudah mengalami sejarah yang cukup panjang, mulai dari sistemnya serikat, liberal, dan bahkan sampai saat ini di era reformasi demokratis. Nah, itu dia penjelasan dari Nora. Terima kasih sebelumnya kepada Nora sudah meluangkan waktunya dalam wawancara kali ini. See you on the next time guys. Dadah. Kita tahu nggak daripada kita diam-diam gini. Aduh, gimana ya? Cing udah. Kok cing? Enggak banget anjing. Ulang. Aku Ideologi terbuka itu Indonesia lebih jauh lebih mantap ulang bersifat terbuka dan mengikuti ulang. Ya gitu dah, nanti paling dah deh.